Yang hadir dalam rapat itu antara lain Huru Saleh, Sultan Syahrir, Cindy, Latif, dan yang lain. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerangnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri di jaringan bawah tanah. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi kekosongan kekuasaan itu maksudnya apa ya? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena mereka telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk selanjutnya? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memerdekakan Indonesia secepatnya? Saya setuju dengan usul itu, karena saat inilah yang tepat bagi kita untuk segera memerdekakan Indonesia. Baiklah, besok kita ke rumah Soekarno dan kita bicarakan maksud keinginan kita semua. Kalau begitu, rapat ini kita cukupkan dahulu. Rapat para pemuda itu akhirnya selesai, dan mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda itu mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karno ada. Kami ingin bertemu. Ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan beliau. Ya sudah, silahkan Mbak Bu. Saya panggilkan ke Pak dulu ya. Mbak. Ya Bu, terima kasih. Tak lama kemudian, Soekarno datang menghampiri mereka. Para pemuda itu pun segera menceritakan maksud kedatangan mereka. Saya mendengar dari istri saya, katanya ada hal penting yang ingin kalian bicarakan. Memangnya apa? Iya Bu, kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia merdeka. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Kenapa kalian ingin memerdekakan Indonesia sekarang? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita untuk memerdekakan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah pada sekutu. Apa kalian tidak memerdekakan? Bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memerdekakan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana kita untuk merdeka. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia sepatutnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran dari berita kekalahan Jepang itu masih diragukan. Tapi usulan kami belum dapat setuju, Ibu. Nanti saja kita bicarakan lagi. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, mungkin pembicaraan ini kita ucapkan sekian saja. Maaf mengganggu waktunya, Bu. Oh, tidak masalah. Para pemuda itu beranjak dari rumah Soekarno. Saat senja mulai tiba, mereka kembali menuju ke rumah Soekarno. Saat itu pula, tokoh-tokoh tua juga ada di sana, sehingga memungkinkan para pemuda itu untuk mendapatkan jawaban yang menggembirakan mengenai kemerdekaan Indonesia yang mereka harapkan. Namun, sayang sekali, para pemuda itu meninggalkan rumah Soekarno dengan penuh kekecewaan. Tapi mereka masih belum menyerah. Sampai pada tanggal 16 Agustus malam hari, para pemuda itu mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras tidak setuju. Apa mereka tidak percaya dengan berita itu? Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Muhammad Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Bagaimana kalau mereka kita bawa ke Rengas Dengklok ke Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat salah satu pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Kemudian
Pemuda yang diberi tugas untuk masalah ini segera berpamitan dengan pemuda yang lain. Secara sigap, Latif Hendra dan Singgih pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam begini bertamu kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu, tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf Ibu. Baiklah, tak apa-apa. Mari silahkan masuk. Silahkan duduk dulu. Terima kasih Bu. Kalau begitu tunggu sebentar ya. Saya panggilkan Bu Karnia dulu. Oh iya, kebetulan Bung Hatta juga menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas keinginan para pemuda. Apa Bung Hatta juga perlu saya panggilkan? Wah, itu lebih baik Bu. Terima kasih. Fatmawati kemudian meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya dan Bung Hatta untuk memberitahukan maksud kedatangan para pemuda. Tak lama kemudian, Bung Karno dan Bung Hatta datang menghampiri para pemuda itu. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting dengan saya. Memang hal yang penting itu hal apa? Apakah berkaitan dengan yang tadi sore? Sebelumnya kami minta maaf. Lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Anda. Kedatangan kami kemari memang ada kaitannya dengan tadi sore, Bu. Sini, Bu, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Kenapa kami harus pergi keluar kota? Ke Karawang, Bu, untuk menghindari dari pengaruh Jepang. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting, Bu. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya berpamitan dulu dengan Fatmawati. Ketika Soekarno berpamitan dengan Fatmawati, ternyata Fatmawati juga ingin ikut bersama suaminya itu. Akhirnya, mereka semua pergi dari rumah Soekarno menuju ke Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sana. Dan di sana pula, Soekarno dan Hatta didesak oleh para pemuda. Bung Karno, tunggu apa lagi? Waktu inilah yang tepat bagi kita untuk memerdekakan Indonesia. Iya, sebaiknya Anda setuju dengan usul kami. Maaf, tapi saya tidak bisa. Melihat wajah para pemuda yang mulai terlihat marah, Fatmawati merasa takut apabila terjadi sesuatu yang buruk pada Bung Karno. Akhirnya, dengan halus, Fatmawati berusaha meyakinkan para pemuda itu agar kembali berunding dengan Bung Karno dan Bung Hatta menggunakan kepala dinding. Di tempat lain, Ahmad Subarjo berusaha meyakinkan beberapa pemuda yang ada bersamanya agar pemuda-pemuda yang telah membawa Soekarno dan Hatta segera membawa kembali ke Jakarta. Kemudian Ahmad Subarjo, Khairul Saleh, dan juga Sultan Syahrir berangkat ke Rengas Dengklok menyusul Bung Karno dan yang lain. Setelah sampai, mereka langsung berangkat menuju hotel dan handle dan juga menanyakan apakah masih ada kamar hotel yang masih kosong. Namun sayang sekali, kamar hotel sudah penuh semua. Kemudian Ahmad Subarjo mengusulkan agar mereka semua menginap di rumah Laksamana Maida. Ia adalah teman karib Laksamana Maida. Laksamana Maida termasuk salah satu perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang termasuk orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Tak lama kemudian, sampailah mereka semua di rumah Laksamana Maida.
yang di depannya sudah ada orang Jepang yang berjaga di depan pintu. Konbanwa, bisakah kami bertemu dengan Laksamana Maeda? Hai, silakan masuk. Tuan Asasi Fulan. Arigatou gozaimasu. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, apabila kedatangan kami kemari mengganggu istirahat Tuan. Kami hanya ingin menanyakan, apakah benar berita menyerangnya Jepang terhadap sekutu itu? Dari mana tuan-tuan ini mendengar berita tersebut? Kami mengetahui berita tersebut dari salah satu pemuda yang mengaku mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Ya, memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Karena kami juga masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami diundang para pemuda itu terus mendesak agar kami mengatakan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang sangat bagus. Berarti Tuan menyatunya. Bisa? Memang untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu benar, kami akan secepatnya memerdekakan negara ini besok pagi. Jadi apakah Tuan keberatan? Tidak, sama sekali tidak. Lalu persiapan apa saja yang harus kita lakukan? Rencananya kami akan menyusun naskah pernyataan kemerdekaan. Ya sudah, silahkan Anda menempati ruang makan saya yang ada di sana. Mari saya antar. Terima kasih Tuan. Setelah mengantar Soekarno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan yang lain ke ruang makan, Laksamana Maeda pun meninggalkan mereka untuk menemui pelayannya dan mengutus pelayannya itu untuk memasakkan nasi goreng. Karena saat itu tepatnya pukul 2 dini hari tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan waktu sahur di bulan Ramadan. Setelah menikmati nasi goreng yang sudah disiapkan oleh pelayan Laksamana Maeda, mereka pun mulai menyusun naskah yang dimaksud oleh Soekarno. Apa nama yang tepat untuk naskah ini? Bagaimana kalau maklumat kemerdekaan? Tapi kita harus menghargai kebaikan Laksamana Maeda. Selaku orang Jepang yang mendukung kita, lebih baik kita ganti saja namanya menjadi proklamasi. Gimana? Ya, itu lebih baik. Tepat pukul 5 pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, naskah proklamasi berhasil disusun oleh Muhammad Hatta, dikoreksi oleh Bung Karno, serta disaksikan oleh Ahmad Subarjo dan yang lain. Kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano yang ada di ruang makan Laksamana Maeda. Lapangan Ikada merupakan tempat awal yang dipilih untuk pembacaan naskah proklamasi. Namun, berita tersebut bocor dan dikhawatirkan akan terjadi bentrok dengan pasukan Jepang. Kemudian, para pemuda dibagi dalam regu-regu pengamanan, dan barulah halaman depan rumah Soekarno yang menjadi pilihan untuk tempat pembacaan naskah proklamasi, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah